Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Sen dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Tajatback. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video kemarin ya, diperuntukkan hari ini sampai dengan nanti menjelang penutupan market 25 Juli 2025. Untuk rekan-rekan yang mungkin ya pengen trading langsung, eksekusi di TradingView, itu silahkan cek di kolom deskripsi ya, ada broker yang dia support langsung trade di TradingView. Jadi eksekusinya nanti langsung di platform TradingView-nya ya, silahkan cek di kolom deskripsi. Kemudian dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk hari ini sih kosong sih, nggak terlalu ada yang diperhatikan, jadi lebih condong ke teknikalnya. Kita masuk ke indeks dolar terlebih dahulu. Pergerakan untuk indeks dolar sendiri, antisipasi dari video yang kemarin adalah sebagai level kunci 97.100. Selama harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, ada peluang dia akan terkoreksi terlebih dahulu. Target koreksinya adalah zona yang saya blok hijau 97.600 sampai dengan 97.700-an kurang lebih ada di sini ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan juga ada kecenderungan kemungkinan untuk indeks dolar adalah terkoreksi atau dia keangkat ke dorong ke atas terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Kemudian untuk level berikutnya, misalkan harga hari ini itu mampu maintain di atasnya 97.71 atau 700-an, batas normal koreksi itu berada di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 97, 92 atau 98.00 ya. Jadi ada kecenderungan ini bisa pelan-pelan kerambat ke dorong ke atas. Untuk kesimpulannya dari segi indeks dolar, zona pantaunya masih tetap belum ada perubahan. Selama 97.100 ini aman, waspadai potensi arah atas, tetapi hati-hati karena untuk zona yang saya blok hijau ini masih fresh. Biasanya kalau masih fresh kayak gini, break atau tidak break itu ada kemungkinan dia akan ada reaksi terlebih dahulu. Kemudian batas atasnya kalaupun indeks dolar ini kedorong ke atas, nggak jauh-jauh di 98.00 untuk hari ini sampai dengan menjelang penutupan market. Selanjutnya dari segi gold, pergerakan untuk gold sendiri, flashback sedikit untuk perjalanan minggu ini. Jadi untuk perjalanan minggu ini, open market itu diawali dari zona tengah atau sebagai pivot. Harga naik ke dorong ke atas, mencapai level area resisten pertama. Di sini membuat penerusan harga, rally base rally atau zona demand baru ya. Kemudian harga spike ke dorong ke atas, kurang lebih berhenti di resisten kedua weekly, ada sedikit koreksi. Cuman untuk koreksinya di sini dia gagal masuk ke zona yang saya blok hijau, baru langsung nembak ke atas mencapai batasan pantau over, di mana untuk minggu ini over atau resisten 3 dan 4-nya jatuh di 3434 sampai dengan 3451. Kemudian harga ini mendadak drop secara signifikan, balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivotnya. Untuk video yang sebelumnya, antisipasi kemarin adalah kalaupun untuk gold ini lanjut ke dorong ke bawah, kemungkinan tidak jauh-jauh di area zona tengah atau sebagai pivot, dan ada peluang kemungkinan dia akan terkoreksi ke atas dulu. Target koreksinya di sini juga sudah kena tadi malam 3377 sampai dengan 3383. Posisi pagi ini saat sesi Asia ya, kurang lebih saat video ini dibuat, harga ini masih sideways. Jadi ini ada kecenderungan bisa aja dia kedorong sekali lagi ke atas, baru 3383 ini sebagai penentu. Misalkan untuk hari ini harga mampu maintain di atasnya 3383, peluang dia balik lagi ke level area resisten kedua weekly 3400 sampai dengan 3403. Tetapi kalaupun ada kenaikan dan level area 3383 ini bertahan, waspadai ini bisa mendadak pullback kembali ke bawah
menjelang penutupan market nanti atau pergerakan di sesi terakhir minggu ini ya, di hari Jumat, kalaupun gold mampu turun ke bawah, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di area zona tengah atau sebagai pivot. Jadi untuk kesimpulannya, gold tidak banyak perubahan dari segi zona pantaunya, masih tetap harga saat ini itu masih bermain-main di area 3366. Kemudian kalaupun kedorong ke atas, berarti yang perlu diperhatikan zona yang saya blok hijau 3377 dan 3383. Misalkan mampu maintain di atas level area tersebut, kemungkinan pergerakan atau ring gold untuk hari ini terbatas 3400 sampai dengan 3403. Tetapi kalau misalkan bertahan minimal H4-nya harga masih tetap gagal body candle close di atasnya 3383, ini bisa putar balik ke bawah. Targetnya kemungkinan hari ini tidak jauh. Zona pantaunya 3353, 3348, 3343 dan terakhir adalah di 3335. Di sini adalah zona pivot weekly bertemu dengan monthly ya. Jadi di level pivot di sini ada 4 harga di sini itu saling menumpuk. Jadi ini level kuat untuk minggu ini. Kemungkinan sih agak susah kalau gold langsung dia break ke bawah, di bawahnya zona tengah atau pivot ya, atau menuju support pertama weekly, dan support pertamanya weekly itu jatuh di 3321. Kemungkinan ini masih belum. Jadi ringnya terbatas untuk hari ini, tapi waspadai dulu sebagai level kunci atas itu di blok hijau yang ada di sini terlebih dahulu. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan Bitcoin ini masih tetap sideways berlanjut. Jadi untuk ring area sideways-nya itu di antara zona yang saya blok oranye dan blok hijau bagian atas, tetapi harga ini mondar-mandir dari open market minggu ini sampai dengan sekarang itu masih keluar masuk di zona tengah ataupun sebagai pivot. Jadi tidak banyak perubahan, tetap levelnya untuk Bitcoin saat ini. Jadi ini saya nggak update dulu karena ini pembahasannya masih sama di video yang kemarin ya. 116.800 ini juga ada level area support, kemudian maksimumnya 115.000. Selama Bitcoin tetap maintain di atasnya 115.000, ini masih belum bisa dikatakan akan terkoreksi ke dorong ke bawah, terkecuali kalau misalkan dia sudah keluar, turun ke bawah, keluar, bergerak di bawahnya 115.000, baru kemungkinan akan ada koreksi sebelum Bitcoin ini lanjut ke dorong ke atas kembali. Jadi ringnya terbatas, hati-hati untuk teman-teman yang trade di Bitcoin karena ini masih sideways. Kalaupun mau cari ancang-ancang buy ataupun cari ancang-ancang setup sell, usahakan sedekat mungkin dengan level-level penting dan juga imbangi dengan teknikal analisa masing-masing ya. Kurang lebih area untuk buy ataupun sell memanfaatkan misalkan sideways berlanjut, pantau di harga yang saya lingkarin 115.700, 116.700, 119.600, terakhir adalah 121.000. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.